Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Kang Suhada Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan praktek tayamum yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Buat teman-teman semua yang senang, suka dengan kajian Kang Suhada, materi-materi dari Kang Suhada, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita akan coba membahas gambaran atau praktek tayamum dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama, tayamum itu kan ibadah, suatu ibadah atau alat bersuci yang sifatnya darurat. Jadi tidak akan dipakai kecuali dalam keadaan darurat karena sakit ataupun tidak ada air. Nah, yang permasalahan yang sering agak rumit itu adalah ketika permasalahan di sohibul jabair atau orang yang mempunyai perban. Kalau misalkan perbannya di luar anggota wudhu atau anggota tayamum, mungkin itu sudah mudah ya. Ini ada beberapa gambaran ya. Kalau misalkan perbannya ini perbannya ini untuk orang yang mempunyai perbannya karena sakit, berarti tayamumnya bukan karena tidak ada air. Orang yang tayamum karena sakit dan sakitnya itu ada pada anggota wudhu, misalkan kaki ya, kaki itu bukan anggota tayamum tapi anggota wudhu, perbannya ada di kaki. Jadi kalau seperti itu kita harus tetap wudhu, harus anggota yang masih bisa wudhu kita tetap wajib wudhu. Misalkan niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut, terus kaki. Nah, pas masalah kaki, jika kaki satu sudah dibasuh, kaki kiri ini ada perban, jadi ini dibasuh yang bagian yang masih bisa dibasuh. Misalkan bagian ini tidak bisa dibasuh, atau kalau dibasuh kena air, nanti penyakitnya akan lama sembuhnya, itu boleh tayamum. Lah, ketika sudah selesai wudhu dan bagian yang diperban belum kena wudhu, maka diganti dengan tayamum ya. Tayamum seperti biasa, tidak hanya diusap perbannya saja. Jadi setelah selesai wudhu kita tayamum ya seperti biasa. Misalkan contoh praktek tayamumnya ya, kita tayamum, kita ambil debu ini diambil, debu yang suci, mensucikan ya, bukan yang kena najis, bukan yang mustakmal, ini baru dipakai misalkan kita. Nah, ini fardunya kan itu naklu, memindahkan debu ke kepala. Itu fardu yang pertama disertai dengan niat. Jadi ketika kita angkat ini ya, kita sudah mulai nawa itu ya dalam hati. Kita niat dalam hati, nawa itu tayamuma di bareng sampai sini, sampai selesai mengusap wajah. Misalkan contoh ya, kita ngangkat mulai ngangkat debunya, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Nah, kita template-nya di ujung ya, kira-kira ujung jari kita di di ini ya, di bagian wajah paling atas ya. Kita nawaitu, kita tempelkan di sini, kita raketkan di sini. Nah kan karena ini kita tarik ke bawah. Nah, sambil yang ini melebar ya, sambil yang ini melebar, karena kalau ke bawah ini kan di sini sudah ya, jadi kita tarik ke bawah sambil melebar dulu. Nah, ini tetap, ini yang tengah ini kena ya, tapi yang atas saja yang melebar. Jadi begini, set, bisa melihat. Nah, ini jadi ini tetap kena semua sampai sini. Sebenarnya tidak harus kena debu semua, tapi kalau tidak, tangannya itu mencangkup seluruh wajah gitu ya. Jadi ketika nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala, nah itu satu kali ya. Lagi satu kali kan dua pukulan ya, satu set, dua, sama seperti tadi, set lagi, tarik ke bawah, nah gitu ya. Lalu setelah itu setelah dua kali pukulan, kita ambil debu lagi, yang baru lagi, kita ke tangan ya, kita tayamum ke tangan, ambil semua, terus kita yang kanan dulu, ini tangan kanan,
tangan kanan, kita letakkan punggung tangan kiri kita di punggung bagian dalam di punggung ya, sini ya, sini usahakan kena semua ya, semua, tarik ke bawah, ini juga kena sampai sini nih ya, kena semua, tarik ke bawah sampai bawah. Nah yang bagian dalam kita pakai di bagian dalam ya, yang dalam begini, terus sampai jempol. Yang kiri juga sama, yang kiri sama seperti ini, terus sampai ke bawah, set, baru dibalik. Nah yang bagian dalam ini, untuk bagian dalam tadi kan pakai yang ujung, yang bagian ini nih belum kepakai kan. Nah bagian ini dipakai untuk yang bagian dalam, klep. Nah gini, kita tarik ke atas, jempol ketemu jempol. Nah, jempol juga dibersihkan karena ini punggung belum tadi ya, punggung jempol. Nah itu ini selesai tayamumnya. Itu kalau masalah sohibul jabairnya di bagian anggota wudhu, bukan anggota tayamum. Nah kalau seperti ini sudah selesai. Nah terus sholat ya, apakah sholatnya itu wajib diqodho apa tidak, tergantung pas meletakkan perban itu. Kalau ketika meletakkan perban itu dalam keadaan suci, berwudu dulu baru diperban, maka nanti sholatnya tidak mengqodho. Tetapi kalau belum bersuci terus ditempelin perban, maka sholatnya qodho. Jadi qodho tidak qodhonya tergantung pas meletakkan perban, pas memakai perban dalam keadaan suci atau tidak. Kalau tidak suci, maka nanti sholatnya tetap qodho. Jadi ini seolah-olah seperti sholat li hurmah waktu ya, sholat untuk menggugurkan kewajiban, nanti kita wajib qodho ya. Nah, itu. Terus kalau misalkan anggota sohibul jabir itu di anggota tayamum ya. Kalau di anggota tayamum pasti di anggota wudhu, misalkan di tangan, ini kan anggota tayamum, di pipi, di wajah itu juga anggota tayamum. Sama seperti tadi, sama prakteknya seperti tadi, cuma kalau di anggota tayamum, kalau perbannya di anggota tayamum, maka qodhonya baik meletakkan perbannya dalam keadaan suci atau tidak, maka tetap wajib qodho. Semuanya qodho ya. Baik meletakkan perban itu dalam keadaan suci atau tidak, tetap semuanya qodho. Tapi ada pendapat yang lebih berhati-hati lagi, walaupun perban itu bukan di anggota tayamum, misalkan di anggota wudhu pun tetap wajib qodho. Itu pendapat yang lebih berhati-hati. Tapi boleh kita pakai di pendapat kalau perbannya di luar anggota tayamum, bukan di anggota tayamum, dan meletakkannya pada keadaan suci, maka tidak usah diqodho sholatnya. Nah itu sedikit gambaran tayamum tentang praktek bagaimana langkah-langkah seseorang ketika melaksanakan tayamum dalam kitab Fathul Qorib. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata, mohon diingatkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga kita selalu bisa menimba ilmu setiap hari, menambah ilmu setiap saat, mengambil istifadah pada setiap hari seperti ahli-ahli ilmu yang ada di zaman dulu. Setiap hari pasti menambah ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.